Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Universitas Aisyah Yogyakarta ingin mempresentasikan perancangan basis data klinik fisioterapi Unisa Yogyakarta. Kami dari kelompok 5. Nama saya Muhammad Yusuf Nur Rahman. Nama saya Iksan Fahri Pratama. Nama saya Akilal Muhaimin. Nama saya Laili Maghfirah. Silahkan teman-teman dilanjut. Oh ya. Mungkin boleh di share screen terlebih dahulu. Apakah masuk? Silahkan. Masuk. Oh ya. Masuk. Di sini saya ingin membahas tentang fisioterapi yang ada di Unisa. Tabel yang membuat database. Di sini ada 8 tabel. Yang pertama tabel diagnosis fisioterapi, ada tabel dokter, ada tabel evaluasi, ada tabel pasien, ada tabel pemeriksaan fisik tanda vital, ada tabel pemeriksaan pasien, ada tabel pemeriksaan sistematik khusus, ada tabel ruangan. Untuk yang pertama, struktur dari tabel diagnosis fisioterapi ada kode diagnosa menjadi primary key, lalu ada nama diagnosa, lalu ada keterangan. Untuk struktur dari tabel dokter ada ID dokter sebagai primary key, ada nama dokter, ada jenis kelamin, ada alamat, ada nomor telepon. Untuk struktur dari tabel evaluasi, nomor RM sebagai foreign, ID dokter, nomor ruang, kode diagnosa, rencana evaluasi, tempat pelaksana, dan tanggal. Di sini juga ada tabel pasien, strukturnya ada nomor RM, nama pasien, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, dan tanggal lahir. Pemeriksaan fisik di sini ada nomor RM, TD, HR, suhu, dan RR, skor nyeri. Di sini juga ada pemeriksaan sistematik khusus yang strukturnya ada nomor RM, muskulosketal, neuromuskular, kardiopulmonal, intergumen. Untuk struktur yang terakhir, struktur tabel ruangan, di sini ada nomor ruang sebagai primary key, ID dokter, dan nomor RM. Lalu untuk saudara Agil, boleh tadi share screen membahas dari isi-isi yang ada di sini. Nah, yang pertama ini dari tabel diagnosis fisioterapi, boleh dibuka terkait di sini. Jelajah. Bagian yang jelajah maksudnya.
Iksan. Ya, Bagian jelajah coba. jelajah. Yang satunya, tabel satunya. Kalau Tabel satunya. Pasien, tabel pasien. Bisa dibuka. Jelajah. ya, sebentar. San. Dikat iso nggak sih? Lu, Nah, berikut adalah hubungan antara tabel yang satu dengan tabel yang lain. Nah, di sini ada tabel pemeriksaan sistematik khusus. Nah, di sini no RM berelasi dengan no RM yang ada di tabel pasien. Kemudian tabel pemeriksaan pasien berelasi no RM-nya juga berelasi dengan no RM yang ada di tabel pasien. Kemudian tabel pemeriksaan fisik tanda vital juga berelasi dengan no RM yang ada di tabel pasien. Nah, untuk tabel ruangan di sini nomor ruang ini berelasi dengan tabel evaluasi. Kemudian ID dokter juga berelasi dengan tabel dokter. Kemudian nomor RM berelasi dengan tabel pasien. Nah, pada tabel dokter, ID dokter berelasi dengan tabel evaluasi. Nah, yang terakhir, tabel diagnosis fisioterapi pada bagian KD diagnosa berelasi dengan KD diagnosa yang ada di tabel evaluasi. Adapun contoh tabel, isi contoh tabelnya pada bagian tabel pasien, dibukakan Mas Iksan. Nah, ini adalah nama-nama pasien. Nah, contohnya atas nama Yusuf yang mempunyai kode RM 202-1001 yang beralamatkan di Jogja dengan jenis kelamin laki-laki dengan nomor telepon 0888 111 dan 000 dan bertanggal lahir 2007 bulan 4 tanggal 15. Nah, mungkin ini adalah contoh yang ada di tabel pasien. Kemudian untuk lebih jelasnya terkait hubungan relasi antara tabel 1 dengan tabel yang lainnya, boleh dilanjutkan ke tabel IRD. Oke, selanjutnya pembahasan tentang ERD. Yang pertama, entitas pemeriksaan fisik tanda vital dengan atribut NO-RM, TD, HR, RR, suhu, dan skor nyeri berelasi dengan entitas pasien dengan atribut NO-RM, nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Kemudian untuk kardinalitas antar kedua entitas yaitu one to many, di mana satu pemeriksaan fisik tanda vital dapat dilakukan oleh banyak pasien. Yang kedua, entitas ruang dengan atribut no ruang, no RM, dan ID dokter berelasi dengan entitas pasien dengan atribut no RM, nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Kemudian kardinalitas antar kedua entitas yaitu one to many, di mana satu ruangan dapat memiliki banyak pasien.
Yang ketiga, entitas pasien dengan atribut NORM, nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon berelasi dengan entitas pemeriksaan pasien dengan atribut NORM, keluhan utama, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit sekarang, dan kemampuan fungsional. Kemudian untuk kardinalitas antar kedua entitas yaitu one to many, di mana satu pasien dapat melakukan banyak pemeriksaan. Kemudian yang keempat, entitas pemeriksaan pasien dengan atribut NORM, keluhan utama, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit sekarang, dan kemampuan fungsional berelasi dengan entitas pemeriksaan sistematik khusus dengan atribut NORM, muskuloskeletal, neuromuskular, kardiopulmonal, dan integumen. Kemudian untuk kardinalitas antar kedua entitas yaitu one to one, di mana setelah satu pemeriksaan pasien ditindaklanjuti ke pemeriksaan sistematik khusus. Kemudian yang kelima, entitas pasien dengan atribut NORM, nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon berelasi dengan entitas dokter dengan atribut ID dokter, nama dokter, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Kemudian untuk kardinalitas antar kedua entitas yaitu many to one, di mana banyak pasien dapat diperiksa oleh satu dokter. Selanjutnya, entitas dokter mempunyai atribut ID dokter, nomor telepon, nama, jenis kelamin, alamat yang berelasi dengan evaluasi entitasnya tentuan. Kemudian entitas evaluasi mempunyai atribut nomor dokter, nomor ruang, tanggal, KD diagnosa, tempat pelaksanaan, nomor RM, dan rencana evaluasi yang berelasi dengan diagnosa yang memakai one to one. Kemudian entitas diagnosa memiliki atribut nama diagnosa, KD diagnosa, dan keterangan sudah. Terima kasih. Kurang lebihnya dari kelompok 5 ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.